Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati PLT Kepala Sekolah SMK Korti Majalengka, para panitia, ibu dan bapak guru, serta anak-anakku, siswa dan siswi SMK Korti Majalengka yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seperti ini, yakni kegiatan yang mana tertera dalam spanduk ini, kegiatan penumbuhan budi pekerti. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadikan atau menambah pengetahuan bagi kita semua. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, watbut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat nanti di hari kiamat oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini anak-anakku, siswa dan siswi SMK Korti Majalengka, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajar Al-Qur'an tersebut. Jadi dua yang diistimewakan oleh Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sini. Pertama adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Selanjutnya, sebelum kita memahami tentang apa yang harus dilakukan pada kesempatan ini, terutama insya Allah Bapak akan menjelaskan atau berbagi ilmu tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia, terutama umat muslimin wal muslimat, agar bahagia dunia dan akhirat.
Yang pertama kita mengenal dulu definisi Al-Quran tersebut. Di sini banyak versi, banyak arti-arti dari Al-Quran tersebut. Di antaranya ini menurut seorang ahli Al-Quran. Di sini Dr. Subhi Al-Solih mengatakan, Al-Qur'anu huwa al-kitabu al-mu'jizu. Quran itu adalah firman Allah yang berfungsi sebagai mukjizat. Kemudian al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-maktubu fil masahifi, yang ditulis atau tertulis dalam beberapa lembaran. Kemudian al-manqulu alaihi bitawatur, diriwayatkan Quran tersebut dengan jalan yang mutawatir. Artinya riwayatnya itu banyak, sehingga yang meriwayatkannya banyak, orang-orang tersebut itu dapat dipercaya, tidak akan dusta. Yang terakhir al-muta'abbadu bitilawati, dipandang nilai ibadah dengan membacanya. Jadi sekali lagi Bapak ulangi, definisi Al-Quran menurut seorang ahli, yakni Dr. Subhi Al-Solih, mengatakan huwa al-kitabu al-mu'jizu al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahifi, al-manqulu alaihi bitawaturi, al-muta'abbadu bitilawati. Yang artinya firman Allah yang berfungsi sebagai mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertulis dalam berbagai mashaf atau lembaran, diriwayatkan dengan jalan mutawatir, dan dipandang beribadah bagi orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita semua minimalnya dapat membaca Al-Quran. Oleh karena itu pada kesempatan ini insya Allah Bapak akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh ahli Quran. Selanjutnya, anak-anakku sekalian rahimakumullah, sebetulnya pendapat-pendapat yang lain juga masih banyak, tapi untuk kesempatan ini mungkin waktu ya. Jadi hanya itu yang dapat disampaikan, pendapat salah satu saja. Kemudian nama-nama lain dari Al-Quran, kita harus mengenal, bukan hanya Quran itu dinamakan Quran saja, tetapi ada nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Al-Furqan itu sebagai pembeda antara hak dan batil. Kemudian ada juga Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk bagi kehidupan manusia, terutama umat muslimin, kaum muslim. Kemudian ada juga nama lain dari Al-Quran itu Asy-Syifa, artinya penawar atau obat dari berbagai penyakit. Sesuai dengan realitas sekarang, mudah-mudahan dengan senantiasa kita membaca Al-Quran, memaknai maknanya dan menjalankan apa yang tertera dalam Al-Quran, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari bahaya, terutama sekarang adalah pandemi COVID-19. Kemudian ada juga Ar-Rahmat. Quran itu nama lain bisa dikatakan Ar-Rahmat. Halnya Ar-Rahmat itu adalah kasih sayang. Dengan Quran insya Allah kita akan dilembutkan hati. Dengan Quran kita akan diberikan ketenangan hati. Sesuai dengan firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmah.
Yang terakhir, nama-nama lain dari Al-Quran itu adalah Az-Zikru. Az-Zikru, zikru itu adalah peringatan, sebagai mengingat kita bahwasanya pada orang yang senantiasa membaca terus Al-Quran, dia akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan ingat pada orang yang membaca. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah senantiasa terus membaca Al-Quran, memahami makna yang tertera dan mengamalkannya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selanjutnya apa sih metode yang harus kalian laksanakan atau kalian lakukan agar senantiasa belajar Al-Quran dengan mudah, cepat, dan menyenangkan? Tentunya ada hal yang perlu kalian perhatikan. Insya Allah pada kesempatan ini metode yang akan disajikan adalah metode Umi. Kenapa metode Umi? Metode Umi insya Allah ini ya akan mudah dipelajari, kemudian cepat dimengerti. Di samping mudah dipelajari, cepat juga dimengerti, dan akan menyenangkan dan menyentuh hati. Itu ya. Bapak ulangi. Metode ajar atau metode yang akan diajarkan pada kesempatan ini adalah metode Umi. Dengan dasar metode Umi itu adalah ciri khasnya itu atau kriterianya, satu adalah mudah dipelajari, yang kedua cepat dimengerti, dan yang ketiga menyenangkan bahkan menyentuh hati. Itu ya. Mudah-mudahan dengan metode yang akan disajikan kalian antusias ya untuk ingin belajar dan terus belajar. Karena ini sesuai dengan moto Umi ya. Apa moto Umi itu? Satu adalah mudah, menyenangkan, kemudian menyentuh hati. Ya. Sekali lagi, ada 3 moto Umi. Yang pertama adalah mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Baik. Kenapa dikatakan metodenya metode Umi? Saya ambil atau Bapak ambil Umi itu asal itu dari bahasa Arab ya, yang artinya ibuku ya. Dengan bermakna Umi itu pendekatan bahasa ibu. Apa sih bahasa ibu? Pada hakikatnya ada 3 unsur yang tertera atau kriteria yang ada di ibu ya. Masing-masing kan punya ibu ya. Di antaranya adalah metode Umi itu dibaca langsung tanpa dieja ya. Kalau di Sunda itu dieja. Alif Jabar A, alif JRI, alif PSU. Kalau di Umi tidak seperti itu, tapi dibaca langsung A, I, U. Jadi secara langsung di metode Umi tidak perlu dengan ejaan ya. Atau juga tidak perlu dijelaskan ketika menyebutkan alif ya. Contohlah misalkan di huruf hijaiyah, dari alif sampai iya itu tidak perlu dideskripsikan. Misalkan alif itu seperti halnya tiang listrik ya. Iya itu seperti soang ya misalkan, atau entog ya. Atau ba itu seperti apa? Seperti halnya kapal. Cuman bedanya ada titiknya di bawahnya. Itu tidak perlu seperti itu penjelasannya. Nah, di metode Umi itu langsung. Misalkan menyebutkan a, ba, ta, ja. Tidak usah a ini seperti ini, ba ini seperti ini. Nah, insya Allah anak akan cepat ya. Tidak perlu dengan alasan atau argumen yang lain. Kenapa disebut ini? Kenapa disebut ini? Ya, nanti untuk periode yang berikutnya. Itu yang pertama ya. Jadi kenapa dikatakan metodenya Umi? Nah itu karena
pendekatan dengan bahasa ibu. Di antaranya satu, metodenya langsung, tidak usah dijelaskan dulu ya. Seperti yang tadi, contoh lagi misalkan seorang ibu akan memberikan makanan nasi misalkan ke anaknya, itu tidak diperlukan untuk penjelasan nasinya ya. Misalkan si anak, mama atau ibu, saya mau makan, mana nasinya. Nah, si nasi itu tidak usah dijelaskan oleh si ibunya. Nah, nasi ini bentuknya seperti ini, ya. Berasal dari ini, ya. Itu tidak seperti itu. Jadi metodenya langsung. Ya. Kemudian yang ciri khas yang kedua dari metode Umi itu adalah diulang-ulang. Diulang-ulang. Misalkan dari jilid 1 pasti nyambung ke jilid 2, atau dari halaman pertama, halaman 1 pasti akan nyambung di halaman keduanya. Jadi nanti ketika membelajar Umi ya, metode Umi, kalau halaman pertamanya belum dipahami atau belum dimengerti, maka di halaman berikutnya tidak akan mengerti. Karena ini ada sambung menyambung. Nah, pasti diulang-ulang. Itu yang kedua ciri khas dari metode Umi. Yang ketiga, ciri khas dari metode Umi itu adalah kasih sayang yang tulus. Makanya seorang guru kepada muridnya itu, atau seorang guru kepada siswanya, bagaimana caranya supaya mentransfer ilmu itu cepat ke anak-anak tanpa dengan sesuatu hal yang membosankan. Itu adalah ciri khas metode Umi. Jadi ada 3 ciri khas atau kategori atau kriteria metode Umi. Yang pertama adalah metodenya secara langsung, tidak usah diperjelas. Kedua, diulang-ulang. Yang ketiga, tentunya kasih sayang yang tulus. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas untuk pertemuan pertama ini dari definisi tahsin atau tajwid itu sendiri ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tajwid menurut bahasa merupakan isim masdar itu ya. Kalau para santri itu namanya isim masdar. Asal kata dari fi'il madinya itu jawwada ya. Jawwada yujawwidu tajwidan. Itu kalau tajwid ya. Artinya membaguskan dan membuat bagus. Ya. Apa persamaan antara tajwid dan tahsin? Itu sebenarnya antara tajwid dan tahsin itu sama ya. Kalau dilihat dari maknanya sama. Begitu juga pengertian tahsin ya. Cuman beda mengambil dari kata dasarnya ya. Kalau di santri itu fi'il madinya. Kalau tadi tajwid itu adalah jawwada yujawwidu tajwidan. Kalau tahsin itu asal kata dari hassana yuhassinu tahsinan. Nah, itu ya. Kalau artinya itu sama saja. Artinya membaguskan bacaan atau membuat bagus bacaan. Itu ya. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, tajwid ataupun tahsin itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'i'ta'i haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, tentunya masing-masing sesuai dengan hak dan mustahaknya. Selanjutnya anak-anakku yang Bapak banggakan, bagaimana sih hukumnya untuk mempelajari tajwid ataupun tahsin itu sendiri? Tentunya ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujammil ayat 4 surat 73.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Menurut tafsir Jalalain dijelaskan warattilil Qur'an ay tasbih fi tilawati tartila. Dijelaskan di sana tafsir Jalalain, dan bacalah Al-Qur'an tentunya dengan tasbih fi tilawati. Penguatannya itu dengan tartila, artinya dengan tartil. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Iqra'ul Qur'ana yal'uni al-arab wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan cara dan suara orang Arab yang fasih. Jadi ini perintah ya, perintah dari Rasulullah SAW melalui riwayat Imam Tabrani bahwa kita semua disuruh ya. Bahasanya fi'il amr ya, iqra'u, bacalah kalian semua. Baca Quran dengan lantunan suara yang bagus, yang fasih ya, sesuai dengan orang Arab ya. Bahkan dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnul Jajadi ya, ada nadom ya, kalau santri itu santri Tasikmalaya ya. Kebetulan Bapak dari sana ya, Tasikmalaya. Dia di santri itu ada nadoman di kitab tajwidnya. Ini bahasa Sunda ya. Wal akhdhu bitajwidi hatmun nazimun ma lam yujawwidil Qur'ana asimun. Ngaos tajwid eta wajib hukumna, teu make tajwid eta banget dosana. Nah itu ya, nadom Sunda ya. Baik, untuk selanjutnya, apa sih tujuannya kita mempelajari tahsinul Quran atau tajwidul Quran? Tujuan utama mempelajari ilmu tajwid atau tahsin ini, yang pertama adalah menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Karena di situ dalam membaca Al-Quran itu ada dua kesalahan ya, biasanya ya. Yang pertama adalah al-lahnu jalli, artinya kesalahan yang dohir ya, yang jelas. Yang kedua adalah al-lahnul khafi, kesalahan yang tidak jelas. Nah di situ nanti bagaimana hukumnya apabila kita membaca Al-Quran ini kesalahan jali atau khafi ya. Bagaimana hukumnya yang salah jali, bagaimana hukumnya yang salah khafi ya. Kesalahan yang terlihat dengan jelas atau lahnu jali, ini biasanya di kalangan orang biasa ya, orang awam maupun orang para ahli tajwid ya. Seperti halnya perubahan bunyi huruf dengan huruf lain ya. Contoh, misalkan membaca ha tapi dibaca ha. Nah, maaf ya, bukan itu. Contohnya begini. Contoh, membaca seharusnya membaca ain dibaca menjadi ha. Itu kesalahan jali ya. Total itu ya. Berarti menggantikan huruf, seharusnya dibaca ain, ini dibaca ghain. Ghain misalkan. Itu adalah kesalahan jali ya. Kemudian termasuk kesalahan jali itu perubahan harkat ya.
Misalkan dibacanya seharusnya U, kenapa ini dibaca I? Nah, itu juga kesalahan jari. Masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Kemudian kesalahan khafi, kesalahan yang ringan. Misalkan seharusnya dibaca ain. Maaf ya, seharusnya misalkan dibaca woin ya, tapi dibaca gin. Nah, itu adalah kesalahan khafi. Seharusnya kan dibaca woin, ini dibaca gin. Atau juga ketika mad layin, seharusnya ghoirin, ini dibaca goerin. Nah, itu adalah kesalahan khafi ya. Nah, maka dengan kesalahan-kesalahan tersebut, apa sih perbedaannya? Atau konsekuensinya apabila kita misalkan kebetulan melakukan kesalahan jali. Kalau kesalahan jali itu hukumnya haram ya, tidak boleh, harus diulang. Tapi kalau kesalahan sifatnya khafi ya, atau yang samar, misalkan panjangnya seharusnya dibaca 2 harakat, ini terlalu panjang. Contoh misalkan kesalahan khafi ya, dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seharusnya dibaca begini, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi yang melakukan kesalahan khafi dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah kesalahan khafi. Bagaimana hukumnya? Hukumnya itu tidak disebutkan kategori haram, cuman dia akan berdosa saja. Selanjutnya, anak-anakku yang Bapak banggakan, apa sih keutamaan dari Al-Quran ya, yang kita senantiasa harus membacanya? Ini merupakan stimulan bagi kalian dan stimulan bagi semua muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis-hadis ya, yang diriwayatkan beberapa imam, bahwa banyak keutamaan-keutamaan di Al-Quran tersebut ya. Di antaranya adalah mendapat syafaat di hari kiamat. Yang kedua, mendapat derajat yang tinggi. Ketiga, merupakan ciri keimanan seseorang. Keempat, mendapatkan kebaikan. Nah, yang terakhir mungkin ini adalah tingkatan membaca Al-Quran. Apa tingkatan membaca Al-Quran? Dilihat dari segi kecepatannya, ada 4 macam tingkatan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah At-Tahqiq ya. Apa arti At-Tahqiq itu? Bacaan yang sangat lambat ya, yang lazim digunakan untuk mengajar Al-Quran dengan sempurna, lambat. Seperti halnya di desa-desa ya, sebagian besar ada yang mengajarkan Al-Quran itu secara lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lantunan-lantunnya seperti itu. Itu adalah At-Tahqiq ya, dibaca Al-Quran dengan lambat. Kemudian ada yang tingkatan yang kedua adalah At-Tartil. Tartil itu bacaan lambat dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan mentadaburinya. Itu At-Tartil. Seperti hanya dengan menggunakan tajwidul huruf, tahsinul huruf ya, dan sebagainya. Artinya kaidah-kaidah tentang Quran dipakai. Itu tartil. Kemudian ada juga at-tadwin. Artinya bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ini sedang-sedang saja. Dengan bacaan irama yang sedang. Misalkan murotal ya. Itu kan tidak cepat, tidak lambat. Beda dengan tilawah ya. Itu tadwin. Yang terakhir mungkin ini Al-Hadz.
Artinya bacaan yang dilakukan dengan cepat dan tetap mempraktekkan tajwidnya. Ini hampir sama dengan at-tajwid. Tajwid. Jadi murattal itu ada yang cepat dan yang lambat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada yang lambat, ada yang cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu perbedaan itu ya. Itu merupakan salah satu dari tingkatan-tingkatan bacaan Al-Quran. Baiklah, rupanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini atau pertemuan kali ini. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan mengenal dasar-dasar tahsin yang insya Allah akan menyenangkan dan menyentuh hati kalian semuanya. Semoga kita semua sebagai muslimin wal muslimat, ya, terutama SMK Kopi Majalengka, siswa-siswi SMK Kopi Majalengka, menjadikan Allah anak yang soleh wassolehat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.